Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jaharin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Minggu 30 Agustus 2020, Injil hari ini diambil dari Matius bab 16 ayat 21 sampai 27. Kita diingatkan supaya selalu setia pada komitmen kita sebagai pengikut Kristus. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas segala kebaikan dan cintamu. Terima kasih karena Engkau sudah mengingatkan kami untuk selalu setia pada komitmen kami sebagai umat beriman, membawa sabdamu, merenungkannya dan menyatakan pesanmu dalam kehidupan harian kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesanmu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 16 ayat 21 sampai 27. Sekali peristiwa Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya bagi seorang jika ia memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah setia pada komitmen. Pada hari Minggu yang lalu kita mendengar bahwa Santo Petrus dipuji oleh Yesus Kristus karena dia dengan terbuka memproklamirkan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Malah ia dipercayakan untuk memegang kunci kerajaan surga dan menjadi landasan gereja Kristus. Dan memang itulah kenyataan yang terjadi atas Petrus sesudah Yesus Kristus kembali ke surga. Tetapi kalau kita merenungkan Injil hari ini, di sana Yesus dengan kasar berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Sungguh suatu kontradiksi. Minggu lalu Yesus berkata, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa yang di surga." Mengapa hal itu terjadi? Alasan mendasar mengapa Yesus berkata kasar kepada Petrus adalah karena dia tidak mengerti apa arti penderitaan yang harus dialami Yesus Kristus. Menurut Petrus, Yesus Kristus tidak boleh menderita. Sementara menurut Yesus Kristus, penderitaan itu harus diterima karena itu adalah jalan yang harus dilaluinya agar manusia boleh diselamatkan. Kalau kita amati tingkah laku Petrus di Taman Getsemani, ia dengan beraninya mau membela Yesus Kristus. Ia menghunus pedangnya melawan prajurit yang datang menangkap Yesus. Tetapi Yesus memarahi dia. Dari Getsemani, Petrus mengikuti Yesus Kristus dalam penderitaannya di malam itu. Sampai-sampai mengingkari Yesus 3 kali. Bahwa dia tidak mengenal dia. Petrus sesungguhnya tidak menyadari bahwa anak Allah harus menderita.
Sesudah kebangkitan Kristus, Petrus baru sadar akan arti penderitaan Yesus Kristus. Yesus berkata kepada Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus menjawab, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dan selanjutnya Yesus mengingatkan Petrus, katanya, "Sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu dan berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dalam proses, Petrus sungguh menyadari apa arti penderitaan demi keselamatan manusia. Dalam Injil hari ini, kita bisa melihat kesetiaan Yesus Kristus akan komitmennya, yaitu diutus untuk menyelamatkan umat manusia dan selalu mengikuti kehendak Bapanya. Petrus pun demikian. Pada awal mula, dia tidak memahami apa arti yang menjadi pengikut Kristus. Tetapi dalam proses, ia pun menyadari bahwa menjadi pengikut Kristus, ia harus mengingkari diri, memikul salib demi Kristus. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga selalu setia mengikuti Yesus Kristus dan mengingkari diri, memikul salib demi Kristus? Bagaimana tanggapan kita di saat kita alami penderitaan? Apakah kita langsung menolaknya? Atau di saat kita alami penderitaan itu, kita kembali merenungkan arti penderitaan itu sendiri, bahwa di balik penderitaan selalu ada pesan yang tersembunyi yang kadang kita tidak memahaminya. Kita berdoa semoga Tuhan selalu membimbing kita agar kita selalu setia pada komitmen kita sebagai pengikutnya yang setia, dan semoga di bulan dan semoga kita sekalian selalu menjadi inspirasi seluruh pikiran dari dan tingkah laku Petrus pada hari ini, selalu menjadi inspirasi hidup kita untuk selalu setia pada komitmen kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Kita mohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih melindungi, membimbing, dan memberkati saudara dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudara kita yang lagi sakit. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.